Kemarin kita sudah bahas tentang eh, kecepatan dan juga kelajuan ya. Terus sebelumnya kita juga sudah bahas jarak dan juga perpindahan itu tentang eh, komponen-komponen yang ada di dalam gerak seperti itu. Nah, sekarang kira-kira apa sih jenis gerak itu? Nah, kita akan bahas tentang gerak ya. Jadi tentang apa aja sih gerak itu? Kemarin kita sudah bahas tentang gerak itu apa, terus jarak itu apa, perpindahan itu apa, kelajuan itu apa, kecepatan itu apa. Nah, sekarang kita akan bahas kira-kira gerak itu ada apa aja sih? Nah, yang sekarang itu kita akan bahas tentang gerak lurus. Yang namanya gerak lurus, pasti lintasannya bentuknya Garis itu lurus bergerakan itu ya. gerak dengan lintasan yang lurus gitu. Iya Dengan lurus. lintasan yang lurus kayak gitu. Pas selain gerak lurus emang ada apa lagi? Ada yang namanya gerak melingkar, cuma kita tidak akan belajar saat ini. Gerak melingkar itu sama kayak di roller coaster. Kalau misalnya kalian pernah main roller coaster, itu kan ada yang bentuknya begini nih, yang kebalik gitu loh. Nah, itu yang disebut dengan gerak melingkar. Atau seperti kayak kipas angin, nah itu gerak melingkar juga. Cuma kita akan bahas tentang gerak lurus. Gerak yang lintasannya lurus, kayak gitu kira-kira. Nah, terus untuk gerak lurus itu sendiri ada macam-macam lagi nggak, Pak? Ada. Yang pertama adalah gerak lurus, ya, lurus, nah, lurus beraturan atau yang disebut dengan GLB. Lagi ada yang namanya gerak lurus berubah beraturan atau kalau disingkat namanya GLBB. Sampai sini dulu sudah ada gambaran, sudah paham sampai sini. Jadi kita akan bahas dua ini ya. Nanti di hari ini kita akan bahas tentang GLBB. Kira-kira kenapa disebut beraturan dan kenapa disebut tidak beraturan nanti kita akan bahas di sini. Gitu. Jadi, gerak lurus beraturan itu apa sih? Gitu kan. Gerak lurus beraturan itu adalah gerak ketika kecepatannya konstan. Maksudnya konstan apa tuh? Konstan itu tetap. Jadi kalau misalnya nih, ya misalnya Yosia lagi bawa sepeda, dia kecepatannya nggak berubah. Dari detik 1 sampai mungkin 1 menit ya, sampai detik 60 dia kecepatannya tetap. Kayak gitu. Ada yang mau ditanyakan atau ada yang bingung dengan kalimatnya atau dengan katanya mungkin? Silahkan. Ada yang mau? Deren, gimana Deren? Ada yang mau tanyakan nggak? Agneta, Indira, Sunday, saya sebutin satu-satu ya. Nah, ini yang Iya. matikan kamera ada Fernando, ada Jasper, ada Karen, ada Christopher. Karena tidak ada izin mematikan kamera, jadi saya tidak tahu ya. Ngaruhnya kemana sih, gitu kan? Ngaruhnya kemana, Pak? Kira-kira apa sih yang apa pengaruhnya, gitu kan? Apa pengaruhnya ketika kecepatan konstan? Pengaruhnya adalah dia dia itu si benda itu menempuh jarak dan mengalami perpindahan yang sama. Perpindahan yang sama. Jadi misalnya kayak gini. Misalnya gini ya. Kalau misalnya di detik pertama, ini detik ya, detik ke
Terus misalnya di sini posisi atau jarak. Misalnya detik ke-1 posisinya adalah 3 meter. Maka di detik kedua posisinya berapa meter? 6 meter. 6 meter. Dari mana, Pak? Iya, karena setiap detik dia nambah 3, kayak gitulah kira-kira. Kalau bahasa sederhananya. Kalau misalnya detik ke-4 berapa meter? 12. 12. Dan seterusnya. Misalnya mau detik ke-10. Detik ke-10 ya, misalnya sampai detik ke-10. Detik ke-10 berapa meter posisinya? 30. Kayak gitu. Jadi paham ya? Ada yang mau ditanyakan nggak sampai sini? Atau ada yang kurang paham? Silahkan. Silahkan, kalau ada yang mau ditanyakan, atau ada yang bingung, silahkan. Brian, oke? Nadia? Yang ada di layar. Manuel, oke? Paham, Pak. Paham ya, oke. Carisa? Paham tidak? Paham, Pak. Oke, Ricci? Paham, Pak. Paham, Pak. Oke. Itu yang disebut dengan menempuh jarak atau mengalami perpindahan yang sama. Terus kira-kira apa sih, Pak? Contohnya gini. Kalau misalnya dia posisi awal di sini, kecepatannya adalah 3 meter per second. Ini posisi A misalnya gitu ya. Nah, maka di posisi B, kecepatannya dia tetap 3 meter per second. Kayak gitu. Di titik C, tetap dia V-nya adalah 3 meter per second. Kecepatannya. Itu yang disebut dengan GLB. Kayak gitu. Tapi kalau misalnya di titik A nih, kecepatannya adalah 3 meter per second. Di titik B, dia tiba-tiba jadi 5 meter per second. Di titik C, dia misalnya 8 meter per second. Kayak gitu. Nah, ini kan berubah-berubah ya V-nya ya. Karena V-nya tidak konstan, maka dia bukan GLB. Kayak gitu kira-kira. Oke, sampai di sini dulu. Ada yang mau ditanyakan nggak? Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Nggak ada? Oke, kalau tidak ada kita lanjut soalnya. Santai ya, jadi kalau misalnya kalian kurang paham, kalian bisa tanya. Halo Pak, Bapak kecepatan ngomongnya. Kalau misalnya kita bikin grafik, saya bikin begini deh ya, grafik. Jadi di dalam GLB itu ada grafik. Kalau di matematika, XY gitu ya. X-nya yang mana nih? X-nya yang ke atas atau yang ke kanan nih? Kanan. Kanan, oke. Kalau yang ke atas, Y gitu kan. Kalau di sini, yang X itu adalah waktu atau T. Waktu. Nah, sekarang kira-kira Y-nya kayak gimana? Y-nya apa sih gitu? Yang jadi Y yang pertama adalah V atau kecepatan. Kecepatan ini adalah meter per second. Kayak gitu kira-kira. Anda yang sampai di sini? Oke ya. Terus kira-kira kalau konstan bentuknya kayak gimana? Kalau konstan itu dia bentuknya V-nya gimana?
Ada yang mau coba speak up? V-nya jarak. Iya, maksudnya dia bentuknya grafiknya gimana? Kalau grafik kan bentuknya dia bisa naik gitu, dia bisa lurus atau dia bisa turun kayak gitu, atau bisa melengkung kayak gitu. Nah, sebenarnya kata kuncinya adalah ini. P kecepatan adalah konstan, bener ya? Konstan atau tetap. Jadi dia tidak berubah. Misalnya dia kecepatannya tadi 3 nih kan, maka mau dari detik 0 sampai detik ke terakhir, misalnya anggaplah di sini 10 gitu ya. Detik ke 10, V-nya tetap. V-nya tetap. 3 meter per second. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan tentang grafik ini? Jadi nanti kalau misalnya ditanya, ini grafik GLB yang mana? Ternyata grafik yang pertama adalah yang ini. Any question? English Day bukan ya hari ini? Ya. Ya, pokoknya ada yang mau ditanyakan nggak gitu ya. Terus yang satu lagi apa sih, Pak? Yang satu lagi adalah jarak atau posisi. Saya sebutnya SD ya, dalam satuan meter. Nah, kalau ini ada dua. Ada dua. Saya kasih warna berbeda di titik ini ya. Yang pertama, saya kasih warna coklat. Yang pertama gini, kalau misalnya nih, saya ambil contoh siapa ya? Nicholas nih ya, misalnya Nicholas dari minimarket di sini ya. Dari minimarket. Dari minimarket, posisinya dia di sini, terus dia bergerak gitu kan. Dia bergerak ke kanan misalnya. Berjalan dengan kecepatan misalnya 2 meter per second gitu. V-nya tetap, terus waktunya misalnya 10 detik kayak gitu. Maka gimana cara buat grafiknya sebelum kita hitung ya? Gimana cara buat grafiknya? Pertanyaan saya sederhana. Kira-kira dia akan menjauh atau mendekat? Ini minimarket nih. Dia jaraknya akan semakin jauh atau dia akan semakin berkurang? Semakin jauh. Semakin jauh. Kalau semakin jauh berarti jaraknya semakin nambah atau kurang? Nambah. Nah, oke, kita coba buktikan ya. Kalau misalnya di waktu 1 second, maka S-nya berapa? 2. 2 meter. Karena setiap 1 detik adalah 2 meter. Kalau di detik kelima, S-nya berapa? 10. Salah. Saya nulisnya kejauhan. 10 meter. Kalau T-nya 10, 20. 20 meter. Maka bentuk grafiknya begini. Kalau saya boleh gambar, gini. Ini kalau dia posisinya adalah pas di minimarketnya. Itu minimarketnya sebagai titik awalnya gitu. Makanya saya kasih gambar warna coklat ya. Saya kasih gambar warna coklat. Saya sudah screen share, sudah screenshot. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Belum? Silakan. Tapi Pak, gimana kalau misalnya kita adanya di luar minimarket, Pak? Kayak gitu ya. Ini saya kasih warna merah.
Ya, sorry, ini saya kasih warna yang lain deh, saya kasih warna hijau deh ya. Tadi sudah saya share, sudah saya screenshot, jadi nanti kalau, Pak, tadi saya belum nyatet, ya nanti bisa dilihat di GC kayak gitu. Udah masuk semua kok anak 8B, termasuk Hansen. Saya kasih warna hijau deh yang beda ya. Ini nggak ada warna hijau kan di sini ya. Anggap warna yang B adalah warna hijau. Nah, kasusnya berbeda ketika misalnya saya ambil manual nih. Manual sama-sama dari minimarket. Ya, ini dari minimarket. Tapi kalau tadi kan di dalam ya, dari depan nih. Nah, manual nungguinnya di luar. Ya, karena mungkin mikirnya aduh mager lah beli gitu kan. Ya udah dia nunggu di sini. Jaraknya dari minimarket ke si Manuel deket aja ya. Berapa meter ya? Misalnya 3 meter deh. Kayak gitu. Sama. Dia berjalan karena bersamaan nih ya. Kan nggak mungkin maksudnya jalan yang satu jalannya lebih cepat, yang satu jalannya lebih lambat kayak gitu. Pasti sama. Anggaplah misalnya V-nya adalah 2 meter per second. Terus 10 detik nih sama. Kayak gitu. Kira-kira posisinya Manuel sekarang begini kan? Yang tadinya 3 meter dia akan nambah kayak gitu. Tapi kalau di grafik ya, kalau di grafik tadinya posisinya 0 nih. Sekarang grafik dari posisinya 3. Jadi ketika T-nya 0 di sininya adalah 3. Itu kalau punya si Manuel. Terus gimana grafiknya, Pak? Naik atau turun? Sama. Karena jaraknya pasti nambah. Begitu kira. Ada yang mau ditanyakan? Jadi ya grafiknya ada 3 ya. Yang pertama yang bentuknya seperti ini, P konstan. Yang satu S ketika dia posisinya 0 atau sama dengan titik awal. Yang kedua, titik acuan sama dengan titik awal. Yang kedua, yang ketiga, posisinya berbeda ya. Dia sudah ada jarak sebelumnya. Jauh justru sekarang. Silakan, kalau ada yang mau ditanyakan, silakan saja. Pak Yosef, Hadir, ya Ibu. saya mamanya Deren. Saya mau ajak Deren pergi vaksin dulu ya. Oh iya Ibu, tidak apa-apa. Nanti Deren bisa lihat di GC, karena kan ini juga di-record. Jadi Deren bisa nonton juga di GC, kayak gitu. Ya, Ya, Ibu, maaf ya Pak. Ya, sama-sama Ibu. Terima Tetap kasih. sehat selalu, Tuhan berkati. Terima kasih Pak. Ya. Ya, silakan. Ada yang mau tanyakan lagi nggak? Kalau bingung bisa ditanyakan ya. Jadi hanya beda di awalannya aja. Kayak gitulah kira-kira. Silakan. Kalau ada yang mau ditanyakan, jangan malu-malu untuk bertanya. Fiorin gimana? Ada yang mau ditanyakan tidak? Nggak ada. Nawang, Joshua, Stefani, Ricci, yang di layar saya ada hanya cuma ada 6 nih soalnya. Ada yang mau ditanyakan nggak? Joshua mungkin? Bapak, Ya? itu kan tadi yang punya Nicholas itu kan dia dari titik 0, Pak. Kalau si Manuel kan dari titik 3 meter. Jadi Ya. hitung-hitungannya Manuel ini punya jarak tempuh yang lebih dikit dong, Pak. Sebenarnya kalau untuk jarak tempuh
nanti kita akan beda ya, maksudnya posisi dengan jarak tempuh. Nah, nanti kita akan bahas itu, Nadia. Ya, tapi good pertanyaannya. Apakah jarak tempuh dengan posisi sama gitulah kira-kira ya? Bentar, itu Fernando pakai ini ya? Enggak, ini soalnya. Tadi ada bling-bling begitu tadi. Oke, kalau tidak ada kita lanjut. Terus gimana Pak untuk cari jarak tempuh? Apakah jarak tempuh sama dengan posisi? Tidak. Kalau jarak tempuh tuh gini, kalau misalnya contoh ya, tadi misalnya punyanya si, anggaplah ini sekarang posisi sekarang saya nih, saya misalnya dari SMP KKM nih, ya, dari SMP KKM. Tapi saya di luar gitu kan, misalnya saya nunggu teman saya, anggaplah misalnya jalan ke kosan gitu ya, buat temen nih, dengan jarak misalnya 5 meter kayak gitu. Terus setelah selesai itu saya jalan gitu kan, jalan ke kosan nih, jalan ke kosan, ke arah kosan. Tapi saya kecepatannya karena jalan ya mungkin 1 meter per second aja kali ya, 1 meter per second. Waktunya misalnya 10 detik begitu ya. Ini belum nyampe kosan gitu. Anggap misalnya belum nyampe kosan tapi udah ke arah kosan gitu. Kira-kira berapa jarak tempuh saya? Nah, kayak gitu kan. Kalau untuk mencari jarak tempuh, sebenarnya cuma lihat yang ini aja. Karena bagaimanapun saya start dari sini, terus saya jalan sekitar 10 detik kayak gitu ya. Berarti cari jarak tempuh gimana Pak? Oke, dikali T. T-nya adalah 1 meter per second gitu. T-nya 10. Maka saya berjalan sejauh 10 meter. Jarak tempuh. Tapi kalau yang ditanya adalah posisi, saya harus menghitung jarak saya sebelumnya dengan KM, dengan sekolah. Kayak gitu kira-kira. Posisinya saya awalnya berapa? 5 meter, kayak gitu ya. Gimana Pak untuk cari posisi? Cari posisi itu kayak gini. Ini posisi akhir ya. Posisi akhir itu sama dengan XO ditambah V kali T. Atau kalau disederhanakan XO ditambah dengan jarak tempuh. XO ini apa sih Pak? Posisi awal. Posisi awal saya dari sekolah, awalnya adalah 5 meter. Benar ya? Jarak tempuh kita sudah cari di sini, P kali T. Dapat di sini ya, ini 10 meter. Maka posisi akhir saya adalah, tinggal tambah kan? Tambah. Ditambah hasilnya adalah 15 meter. Nah, titik acuannya apa sih? 15 meter dari SMPK KM. SMPK penabur KM. Kayak gitu. Jadi beda. Tapi good pertanyaannya. Saya apresiasi. Jadi gitu ya. Ada yang mau ditanyakan lagi? Silakan. Bapak, Ya? berarti kalau teman Bapak tadi jarak tempuh sama posisi akhirnya sama dong, Pak? Ya, betul. Ini posisi saya ya. Ini saya tulis deh, Pak Yosef. Misalnya gitu ya. Terus Pak, kalau misalnya tadi ya, kalau tadi Nadia bilang, gimana Pak kalau misalnya Pak Yosef dari Kota Modern langsung nih, dari depan gerbang lah ya, kayak gitu.
apakah jarak tempuh dan posisi akhirnya sama, kayak gitu kan. Kalau misalnya seperti itu, ya, SMPK KM, saya di sini, kayak gitu ya. Terus saya berjalan sama 1 meter per second selama 10 detik, begitu ya. Berapa jarak tempuh? Nah, kalau jarak tempuh sebenarnya gampang ya kalau tadi ya. Tinggal V dikali T. GLB enaknya adalah rumusnya sedikit. Tapi pengembangannya yang cukup rumit. Jarak tempuhnya adalah V kali T. V-nya kita dapat tadi 1 meter per second kali 10 detik. Maka hasilnya adalah 10 meter. Masalahnya apakah posisinya sama? Gitu ya. Posisi akhir sama dengan X0 ditambah jarak tempuh. Ya begitu. X0-nya berapa sih gitu? Karena sama, maka X0-nya adalah 0. Kalau tadi kan ada jaraknya nih, kalau sekarang kan ada jaraknya gitu kan di depan gerbang. Berarti ya 0 kayak gitu, ditambah jarak tempuhnya adalah 10 meter. Maka bisa dipastikan hasilnya adalah 10 meter. Jadi jarak tempuh dan posisi akhir sama kalau di depan sekolah dari SMPK KM. Itulah. Kalau posisi harus ditentukan, posisinya dari mana sih? Kalau ada 2 titik, titik A, titik B, kira-kira kalau kamu jalan dari titik A, berarti berapa meter dari titik A sih? Gitu. Kalau posisi kan kamu harus tahu ini kan, harus tahu acuannya, kayak gitu. Misal, kalau mau ke Tang City, kira-kira misalnya gini, kalau dari Tang City nih mau ke KM jalan gitu ya. Saya mau jalan nih, jalan kaki dari Tang City ke SMPK KM gitu. Nah, berarti kan titik acuan saya adalah Tang City atau sekolah. Itulah kira-kira. Jadi saya harus tahu, oh kira-kira jarak saya sekarang 1 kilometer dari sekolah nih, kayak gitu. Atau berapa ratus meter posisi saya dari Tang City, kira-kira kayak gitu. Ini question lagi? Dipahami, diresapi baik-baik, jangan sampai datang belajar dan lupakan. Nah, itu prinsipnya salah. Datang, lihat, pelajari, diresapi. Izin ke toilet, oke. Oh, sebentar, ada ini nih. Oke, ada yang izin off cam. Oke, siap. Semoga kamu sehat-sehat saja. Izin off cam karena ada tes PCR. Semoga hasilnya negatif ya. Gak apa-apa. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, kita masuk ke pengembangan. Kita masuk ke pengembangan GLBB. Kalau nggak ada.
Oke, yang pertama yang ini deh. Ini berpapasan. Maksudnya berpapasan gimana sih, Pak? Jadi kalau misalnya, seandainya gini, seandainya misalnya nih ya, ini adalah titik ketemuan nih. Contoh, misalnya Fernando di sini nih. Fernando dari arah sini. Ya. Rumahnya dari sini terus jalan gitu ya. Terus misalnya mau ketemuan sama Joshua. Ya. Ini misalnya PPKM udah selesai gitu, terus boleh datang ketemuan gitu, bahas. Misalnya kerja kelompok atau gimana. Ketemuan lah misalnya di kafe A gitu ya. Kafe kayak gitu. Nah, masalahnya adalah jarak dari rumah yang satu dengan yang lain adalah 1000 meter. Gitu. 1000 meter. Terus dari sini dia bergerak dengan kecepatan, sebentar saya lihat dulu ya. Oke. Misalnya di naik motor gitu dianterin ya. Kecepatannya 10 meter per second. Lalu ini juga naik motor. Kecepatannya 30 meter per second kayak gitu. Ini 10 ya. Kira-kira ya, kira-kira kapan mereka sampai ya secara bersamaan? Kapan sih mereka sampai secara bersamaan kayak gitu kira-kira? Berarti yang kita harus cari adalah apanya nih? Kalau ditanya kapan, kira-kira dia nanya apa sih? Waktu tempuhnya. Waktu tempuhnya. Waktu tempuh. Ya, benar banget. Waktu tempuh. Caranya gimana sih, Pak? Oke. Anggap gini. Ini A gitu ya. Ini B. Gitu. Berarti adalah kalau untuk mencari XA itu adalah titik di mana gini. Ketika dia bergerak nih, ketika dia bergerak ke kanan itu namanya XA. Ketika si B bergerak ke kiri itu disebut dengan XB. Kayak gitu. Untuk mencari XA itu sama dengan 1000 dikurang XB. Kayak gitu. Karena jarak tempuhnya pasti beda dong. Ya. Jarak tempuh keduanya berbeda. Ya, jarak tempuhnya si Fernando tadi nih sama si Joshua berbeda. Makanya bisa dikatakan bahwa XA sama dengan 1000 dikurang XB. Terus cara cari XA bagaimana, Pak? Nah, ini tadi yang saya sebut dengan pengembangannya. Untuk mencari XA sama dengan VA dikali T. Karena waktunya pasti sama dong, karena berbarengan kan. Kan nggak mungkin, maksudnya berangkatnya sama-sama nih. Yang namanya berpapasan kan pasti kalau berangkatnya sama, sampainya juga sama. Bener ya? Kalau misalnya berangkatnya sama tapi nggak ketemu, nah itu bahaya justru. Yang namanya pasti ketemuan, pasti berpapasan, waktunya pasti samaan. Kayak gitu. Ini 1000 dikurang, nah untuk cari XB-nya berarti VB dikali T. Sampai di sini dulu deh. Ada yang mau ditanyakan tidak atau ada yang masih pusing? Silakan. Silakan kalau mau ditanyakan. Nah,
Kalau kalian sambil kayak tadi meregangkan badan kayak saya gini nggak masalah ya. Karena pegel juga nih duduk. Nggak masalah. Kalau kalian mau stretching dulu, tidak apa-apa. Nah, kayak Fernando gitu. Nggak masalah ya. Jadi saya izinin ya. Jadi saya nggak mungkin negur gitu. Mau sambil minum air putih silakan. Pasti di samping ada tumbler-tumbler. Nggak masalah. Daripada kalian dehidrasi, justru yang bermasalah kalau kalian dehidrasi. Terus Pak, setelah itu bagaimana? XA-nya berapa sih? Sorry, VA-nya berapa di sini? 10 meter per detik. Waktunya, ini yang kita cari nanti. Sama dengan 1000 dikurang VB-nya kita dapat 30 kali T. Nah, kalau sudah begini, ya, terus bagaimana Pak? Yang variabelnya sama kamu gabung. Ya, yang ini nih, berarti yang min 30 pindah ke kiri. Jadi berubah jadi Plus. oke, 10T ditambah gitu dari min jadi plus ya kalau pindah ya sama dengan 1000. Gitu. 10T tambah 40T. Sorry, 10T tambah 30T. 40 T. Oke, 40 T. sama dengan 100. Sorry, 1000. Maka T sama dengan 1000 dibagi 25 berarti 40. Salah. 25 25. second. Jadi si Fernando sama si Joshua ketemuan setelah 25 detik. Ya, kalau bersamaan berpapasan begini mungkin say hi. Gitu ya. Nah, gimana lah cara bersalaman mereka gitu. Jadi ketemunya selama 25 detik. Terus kira-kira si A ini ya, XA-nya berapa sih gitu kan? XA-nya berarti tinggal lagi. Untuk cari XA ya, untuk cari XA itu sama dengan masukin aja VA kali T. VA-nya kita dapat 10, T-nya kita dapat 25. Kayak gitu. Ya. 25. Maka hasilnya adalah 250 meter. Jadi jarak rumahnya Fernando itu 250 meter dari kafe. Terus jarak rumahnya si Joshua gimana? Tinggal dikurang. 1000 dikurang 250. Hasilnya adalah 750 meter. Begitulah kira-kira. Silakan. Nicholas, kalau ada yang mau tanyakan silakan. Nicholas, saya cuma lihat rak buku soalnya di sini. Bapak, saya ada 2 pertanyaan. Apa tuh? Itu kan yang pertama tuh kan XA-nya sama dengan 1000 kurang XB. Tapi kenapa pas kita ngitung XA yang di bawah setelah kita ketemu second-nya malah VA kali T? Oke. Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua? Kalau misalnya Joshua atau Fernando kelewatan dikit, jadi mereka nggak akan pernah berpapasan dong, Pak. Kelewatan sedikit dalam arti apa nih? Jalannya kebablasan. Kalau jalan kebablasan pasti mereka berpapasan. Yang namanya gini, Fernando dari arah kiri, Joshua dari arah kanan. Bisa ketemu nggak? Bisa. Walaupun mungkin kalau Nadia berpikir berhentinya beda gitu ya, tapi pasti ada di momen di mana dia berpapasan. Kecuali kalau Fernando ngambil jalan yang lain, ya. Misalnya Fernando ngambil di gang 1, si Joshua ngambil di gang 2, kagak bakal ketemu lah, nggak bakal say hello gitu kan. Atau kalau naik, mungkin kalau nanti sudah 17 tahun dan sudah punya SIM, bisa klakson motor gitu ya.
Kan kalau berpapasan biasanya gitu ya, yang kenal ya. Nyalain klakson. Artinya nyalamin gitu. Gitu. Oke, pertanyaan yang pertama good Nadia. Kenapa langsung XA sama dengan 1000 kurang XB tapi di bawahnya untuk cari XA kok pakai VA dikali T? Ya karena untuk mencari XA kamu dapat tuh begini. Coba kalau kamu masukkan untuk nyari XB kan berarti VB kali T. Ya. VB-nya 30 kali 25 berapa? 750. Ya, 1000 dikurang 750? Sama aja. Kalau bahasa Jawanya sami mawon. Ya. Kalau bahasa Inggris same, ya. Benar ya, same ya? Sama kan same ya? Ya. Nggak ada yang beda, ya. Kayak gitu. Jadi sama aja. Gitu. Kalau pertanyaan kedua pasti mereka berpapasan walaupun mungkin waktunya tidak. Misalnya contoh ya, Fernando berangkat duluan kayak gitu. Terus berapa detik kemudian si Joshua jalan gitu kan. Pasti mereka berpapasan walaupun nanti waktunya tidak 25 detik. Kayak gitu. Dan mungkin posisinya juga beda. Gitu. Mungkin nggak ketemu di kafe, di sebelahnya kafe mungkin warteg gitu misalnya. Misalnya di sebelah kafe ada warteg nih gitu. Mungkin ketemunya nggak di kafe tapi di warteg atau misalnya di sebelah kirinya nih, sebelah sininya justru ketemunya kayak gitu. Jadi ini cukup apa ya? Cukup kompleks. Gitu. Ini yang berpapasan. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Silakan. Tidak, Pak. Silakan. Jadi yang izin ya bisa langsung ya. Zelda gimana Zelda? Oke nggak? Kalistus gimana? Aluna, Aluna Oke, langsung Pak. merah. Jasper, Pak. oke. Sekarang saya tanya. Pernah nonton Tom and Jerry? Siapa yang pernah nonton Tom and Jerry atau dulu mungkin sering nonton Tom and Jerry? Sering dulu. Agneta langsung raise hand. Ya nggak apa-apa, raise hand aja lah, raise hand atau nyalakan mic lah nggak masalah lah. Siapapun yang siapa yang suka nonton Tom and Jerry. Apa yang dilakukan mereka berdua? Kejar-kejaran. Oke. Susul Kejar-kejaran. menyusul. Oke. Kadang baikan. Sekarang baikan ya mungkin karena mereka sudah berbaikan Pak, sudah berdamai gitu ya. Cuma Bapak bahas lagi mereka saling kejar-kejaran. Oke. Anggaplah misalnya ini si Tom nih. Tom. Ini si Jerry. Nah, si Tom dan si Jerry itu mereka punya jarak 5 meter awalnya. Mungkin si Jerry iseng gitu ya. Si Jerry iseng terus dikejar sama Tom. Jerry punya kecepatan 2 meter per second, si Tom punya kecepatan 3 meter per second. Kira-kira bisa nyusul nggak si Tom? Bisa nyusul. Bisa. Kenapa? Karena si Tom punya kecepatan lebih besar. Gitu ya. Anggaplah misalnya mereka ketemu di sini. Di titik ini ya. Ini si Tom gitu ya. Lagi megang si Jerry kayak gitu kan. Pertanyaannya sederhana. Kapan si Tom menyusul ya. Sorry, ini saya nanti diomelin guru bahasa Indonesia nih. Menyusul si Jerry. Bapak kurang kerjaan banget sih. Masa si Tom sama si Jerry
harus dihitungin, Pak. Nah, sekarang saya tanya, siapa yang sempat berpikir begitu tadi? Ini si Tom, si Jerry, ngapain Pak dikejar-kejar, Pak? Bapak merusak. Kalau di Instagram saya, ada yang waktu itu pernah bilang, ya salah satu netizen, Bapak itu merusak masa kecil kami, gitu. Ya, dari sekolah luar, tapi entah dari kota mana lah itu. Dia bilang begitu. Kenapa? Karena saya bahas kartun, tapi dimasukkan di fisika. Sekarang kayak Tom and Jerry kayak gini. Kira-kira ketika kapan si Tom nyusul si Jerry, apanya yang sama? Ketika nyusul, kira-kira apanya yang sama? Jarak tempuhnya, Pak. Iya, jarak kayaknya. Jarak tempuh. Oh, kurang tepat. Karena si Tom jarak tempuhnya akan lebih tinggi. Oh iya. Waktunya. Oke, waktu. Good. Selain waktu? Good, waktu 1. Ya, betul. Satu lagi. Apa yang sama? Tempatnya. Tempat apa? Perbedaan apa ya, lokasi gitu. Oke, lebih tepatnya adalah posisi akhir. Oh iya, posisinya. Kalau nyusul kan pasti posisi akhirnya sama dong. Iya. Kan nggak mungkin kan? Si Jerry nyusul Tom nih. Si Tom nyusul Jerry nih. Tapi dia di belakang terus gitu kan? Nggak mungkin kan? Yang namanya nyusul kan pasti dia bersamaan kayak gitu. Posisi akhirnya sama. Tuh. Jadi tadi benar waktu. Nah, itu nanti kita akan kira-kira waktunya gimana sih? Berarti posisi si X-nya si Tom itu sama dengan X-nya Jerry. Tuh. Untuk nyari X Tomnya gimana, Pak? Berarti V-nya Tom dikali dengan tadi waktu ya. Waktu. Terus X-nya Jerry, Pak. Nah, X-nya Jerry ada 5 meter di sini. Ada 5 meter jarak dari si Tom sama Jerry. Gitu. Maka 5 Berarti 5 meter tambah itu dong. tambah V-nya Jerry sekali kali T. waktunya. Tuh. Nah, sekarang kamu masukkan V-nya Tom 3. 3 kali T sama dengan 5 tambah V-nya Jerry tambah 2 kali T. 2 kali T. Bagaimana setelah itu? Pindah ke kiri. 3T, pindah ya ke kiri jadi 8 minus. T. Iya. Jadi 1 T sama 5. KT sama dengan 5 second. 5 second. 5 detik tuh si Tom baru nyusul Jerry. Ya, jarang tuh kalau Tom and Jerry durasinya 1 jam cuma buat kejar-kejaran doang. Terus udah gitu nggak nyusul lagi kan? Jarang. Pasti setiap detik pasti hitungan detik langsung ketangkap tuh si Jerry. Kecuali kalau Tomnya diusirin lagi di situ. Di Jepang. Kayak gitu. Terus Pak kira-kira jarak tempuhnya si Jerry berapa sih Pak? Atau jarak tempuhnya si Tom berapa sih? Ya. Berarti tinggal kamu masukkan aja tuh. Jarak tempuh Tom. Berarti 3 kali 5. Berarti 15 meter. Jarak tempuhnya Jerry berarti 2 kali 5. 10. Kayak gitu. Jarak tempuhnya Jerry itu 10 meter. Jarak tempuhnya Tom itu tadi 15 meter ya. Karena kalau ditambah pun hasilnya sama ya. 5 tambah si Jerry kan di sini udah 5 meter. 5 tambah 10, 15. Kan di sini 15 meter. Tuh. Seru ya ternyata bahas fisika dari kartun ya. Nanti saya bahas dari film apa lagi ya. Jadi gitu. Ini yang disebut dengan menyusul tadi ya. Menyusul.
Pak, saya sudah balik. Saya sudah ambil vaksinnya ya. Sudah? Oh, oke, Deren. Fernando, kenapa resen? Ada yang mau ditanya? Oke, ada yang mau ditanyakan? Mau nanya, Pak. Hadir, ya, kenapa? Itu kalau misalnya si Tom udah nangkep Jerry, kan berhenti tuh, Pak. Ya, Terus kalau misalnya Jerry-nya lepas terus kabur lagi gimana? ya udah kejar lagi, tapi posisi awalnya sama. Nah, kalau Jerry masuk ke rumahnya gimana, Pak? Ya, Masa harus dibom rumahnya? kalian Bapak pertanyaannya itu berarti waktunya nambah ya? nambah apa Iya. tuh? Iya, nambah dong. Waktu dia berhenti, misalnya dia berhenti pas ditangkap Tom itu 5 detik, berarti ntar waktu tempuh yang pertama, waktu ditangkap tambah 5 detik, tambah waktu tempuh kedua dong, Pak. Ya, Iya dong. tapi masalahnya adalah kalau posisi awalnya sama, ya. Kalau posisi awalnya sama, itu dia lagi lomba lari. Karena posisi awalnya sama dong. Karena ketika dia sudah ditangkap nih, ketika sudah nangkap nih, ini posisi ditangkap ya, ini kan posisi akhir pertama nih kan, posisi akhir 1. Terus si Jerry kabur kan, katanya kan, Jerry kabur. Posisinya adalah si Tom sadarnya kapan? Itu. Misalnya dia 1 meter di sini gitu ya, 1 meter terus si Jerry-nya di sini kayak gitu, si Tomnya masih di sini nih, kan dia nggak mungkin langsung kejar kan, dia kayak refleks gitu, lepas terus si Jerry-nya lari, baru dia kejar lagi. Kecepatannya sama kayak gitu, ya sama nanti. Tapi kalau misalnya startnya sama, misalnya si Tom di sini, si Jerry di sini, ini kayak lomba lari. Keburu penyusulan. Kayak lomba lari. Keburu Ini bukan temenang. susul menyusul, ini lomba lari kalau startnya sama. Iya, Tom menang. Kecepatannya lebih tinggi. Kayak gitu. Kalau dalam olahraga biasanya itu MotoGP yang itu. MotoGP, Formula One. Ya. Kalau saya dulu suka MotoGP karena ada Valentino Rossi. Sekarang sudah tidak ada. Oh, nah dia. Mau jadi bahas kartu. Semua oke lah. Ya silakan. Roni ada yang mau tanyain nggak? Farin, Samuel, Mark, Kenis, Bapak, hadir. Pak izin matikan Jadinya. kamera ya Pak, internet saya yang stabil. Oke. Jadinya itu posisi akhir 1 ditambah posisi akhir 1 ditambah ketangkep ditambah Tom sadar tambah posisi akhir 2 dong, Pak. Ya intinya adalah kalau mau ditanya begitu berarti dari posisi awal yang ngejar sampai akhirnya ketangkep lagi kayak gitu. Cuma untuk soal PH nggak mungkin lah, maksudnya kayak nangkap kekejar ini lagi gitu ya. Itu udah 1 jam sendiri kalian kerjain. 1 jam buat 1 soal gitu kan. Bentar soalnya misalnya ada 20, kan sedih banget. Hampir 1 hari full kerjain. Iya. Kalau bahas-bahas begitu kayaknya ini banget ya. Nanti saya coba deh bikin analoginya pakai kartunnya beneran gitu. Semoga nggak kena hak cipta lah. Pasti kena sih. Gitu. Ya kan Jerry lebih pintar dari Tom, Pak. Semua sudah direncanakan. Semua sudah direncanakan. Oke, ada lagi. Sebelum 5 menit sebelum 4 menit ya. Di saya 11.26, 4 menit sebelum makan siang. Ya, habis makan siang saya harapkan kalian jangan ngantuk di pelajaran selanjutnya. Nah, jam-jam kritis dan jam-jam rawan. Masalahnya besok kita ketemu fisika di jam-jam rawan, 12 sampai jam 1.
Ada yang mau tanyakan lagi? Silakan. Tadi kita sudah bahas GLB dari grafik, dari persamaan, nyari posisi, nyari jarak tempuh. Gimana kalau bendanya nyusul? Gimana kalau bendanya saling berhadapan? Oke. Tapi mungkin Pak, boleh nggak sih Pak kalau ada nggak sih Pak untuk nyari T saat berpapasan? T saat berpapasan itu kayak gimana sih? Untuk carinya ya, kalau tadi kan pakai konsepnya. Terus gimana kalau seandainya, saya mau tahu dong Pak, cara yang lain. Cara yang pertama adalah X, VA ditambah VB. Ini X ini adalah jarak keduanya sebelum. Jadi kalau tadi 1000, maka kita coba masukkan ya. 1000, tadi ini kalau nggak salah berapa ya? 10 dan 40 ya. 10 meter per second ditambah 30 meter per second. Coba cari berapa second dia ketemu. T saat menyusul. T saat menyusul itu X dibagi VA dikurang VB. Tergantung yang besar yang mana ya. Jadi kalau tadi jaraknya si kiri adalah 5 meter, sementara si Tom 3 meter per second, 3 meter per second. 2 meter per second. Ini berapa yang atas? 1000 bagi Atas 25. 40. 25 Hasilnya 25 second. Sama kan sama yang tadi? Iya. Yang ini 5 bagi Nah, apa? 3 kurang 2, 0. 1. 1. Berarti hasilnya Ya 5. sama nggak sama yang tadi? Iya. Iya sih. Kalau esai, kalau soalnya esai nanti jangan pakai ini. Emang soalnya Bapak esai ya, kita nggak tahu ya. Ada esai, ada PG. Ya, ready kalian lah. Ready. 1 menit before we have a break time, the second break time. Ya, jangan lupa istirahat. Makan makanan yang bergizi. Apa yang bergizi? Ya sayur, ya buah, ya makan nasi lah. Indonesia kan makan nasi. Oke, 11.29. Siapa yang doa hari ini? Yang doa tadi aduh lupa lagi. Ya. Oke. Oke. Ayo. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus,